Jemaat AFCF Kudus dimanapun Anda berada, di minggu yang indah ini, mari kita sama-sama naikkan pujian kita buat Tuhan yang selamanya ajaib. Mataku melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu, hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataan-Mu, setiap hari kuatkan ku, firman-Mu yakinkan aku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Tanganku memuji keajaiban-Mu, naikkan ucapan syukur karena mujizat-Mu bagiku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Selamanya, dimanapun Anda berada saudara, mari kita sama-sama naikkan pujian kita buat Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu selalu, hatiku percaya padamu Yesus. Sungguh ajaib selalu, hatiku percaya padamu Yesus.
pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Tiadamu telah layakkan kehidupanku, dan tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Mari dengan segenap imanmu saudara. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan
Hari-hari ini church at home ini menjadi sesuatu yang penting karena kita diperhadapkan pada 3 situasi. Yang pertama, bahwa sudah lebih dari 1 tahun anak-anak belajar di rumah. Buat beberapa ini menjadi berkat, tapi buat beberapa ini menjadi suatu tantangan yang besar. Tetapi di balik ini semua, apakah ini suatu kesempatan sebenarnya untuk kita sebagai orang tua? Ya, dapatkah kesempatan ini menjadi suatu berkat di mana kita dapat membangun hubungan dan kebersamaan dengan keluarga, ya, di mana anak-anak itu bisa dikatakan 24 jam bersama-sama dengan kita. Dan kalau kita bisa menggunakan kesempatan ini membangun hubungan dan kebersamaan, itu menjadi suatu modal yang sangat besar untuk kita memuridkan anak-anak kita sendiri. Sebelum kita memuridkan orang lain, kita bisa memuridkan anak-anak kita sendiri. Ataukah kita sebenarnya sudah kehilangan kesempatan ini, berlalu demikian saja tanpa kita memanfaatkannya? Nah, situasi yang kedua yang menantang kita hari-hari ini adalah sejak awal pandemi kita beribadah secara online dan anak-anak juga beribadah secara online. Dan walaupun kita kembali kepada ibadah onsite 1 kali nanti, kemungkinan besar sekolah minggu dan sekolah minggu untuk anak-anak adalah yang paling akhir yang akan kembali diadakan secara onsite. Nah, pertanyaannya, apakah ini malapetaka buat gereja dan buat keluarga jemaat? Atau ini sebenarnya suatu kesempatan, suatu berkat untuk orang tua dan keluarga kembali mengambil tanggung jawab untuk mewariskan iman kepada anak-anak kita, ya, yang tadinya kita pikir ya sudah, yang penting anak-anak hari Minggu ke sekolah minggu, tapi apakah ini kesempatan dan berkat bahwa kita bisa mengambil tanggung jawab kembali, orang tua untuk mengambil tanggung jawab kembali, memuridkan anak-anak mereka di tengah-tengah keluarga dan di rumah. Apakah ini kesempatan untuk anak-anak bukan hanya pergi ke sekolah minggu, tetapi mereka boleh menghalami sekolah minggu itu di rumah setiap hari melalui interaksi bersama dengan orang tua dan keluarga. Nah, situasi yang ketiga yang menantang, ya, bahkan ini jauh sebelum pandemi juga, bahwa kita itu diperhadapkan pada lingkungan dan budaya di mana keluarga dan gereja diperhadapkan pada situasi di mana budaya dan lingkungan di luar keluarga dan gereja ini tidak mendukung untuk kita dan terutama anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan, seolah-olah anak-anak kita sedang diperhadapkan pada situasi seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Nah, anak-anak kita dikenal sebagai digital native. Satu sisi memberikan keuntungan dan kemudahan dalam kehidupan dan dalam karier mereka, juga dalam sekolah. Kita mengucap syukur bahwa pandemi ini terjadi tahun 2021 di mana kemudian anak-anak bisa sekolah secara online. Tapi di sisi lain, akses kepada informasi dan media yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita sekarang tersedia untuk anak-anak kita. Semua informasi apapun tersedia di tangan mereka. Nah, pertanyaannya, siapa yang lebih banyak memuridkan mereka? Apakah media atau kita, orang tua dan gereja, yang lebih banyak memuridkan mereka? Nah, para orang tua, Anda punya peran yang sangat penting dan besar di dalam, saya katakan, peperangan dalam tanda petik yang sedang kita hadapi, memperebutkan hati dan pikiran anak-anak kita. Kalau home front kita lemah, maka kita akan mudah diserang balik oleh musuh kita. Maksudnya apa? Kita ingin memuridkan, ya, orang-orang yang ada di luar gereja, tapi jangan-jangan kita kehilangan anak-anak yang ada di rumah kita sendiri. Nah, peperangan ini tidak bisa dimenangkan hanya melalui argumentasi atau kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, ya, sertai dengan ancaman. Tapi peperangan ini hanya bisa dimenangkan melalui hubungan, melalui kasih, melalui keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari di keluarga. Dan hari ini kita mau belajar isi hati Tuhan dan janji Tuhan untuk keluarga kita. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Mari Tuhan, khususnya Tuhan bisa mengimpartasikan kepada kami
melalui firman-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh menerima pewahyuan rema ini Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan, rancangan Tuhan, isi hati Tuhan buat kami, buat generasi di bawah kami. Bahkan Tuhan Kau berjanji akan menjadi Tuhan bagi 1000 generasi di bawah kami. Tuhan, biarlah kami hari ini boleh menerima rema ini dalam kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama, keluarga memiliki peran sentral dalam mewariskan janji Tuhan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita menyadari bahwa pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saya, tetapi bagaimana pernikahan saya menjadi alat untuk Tuhan mewariskan janji Tuhan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Nah, ini saya kira juga penting bagi para singles untuk Anda berdoa benar-benar, Tuhan, saya kirimkan atau pertemukan dengan pasangan yang satu hati akan hal ini, supaya pernikahan kami tidak hanya menjadi pernikahan yang bisa memenuhi kebutuhan saya, tapi menjadi alat Tuhan untuk mewariskan janji Tuhan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Nah, kalau kita menyadari peran penting ini, maka tanggung jawab dan membangun keluarga yang sehat dan kuat bukan hanya agar keluarga saya menjadi tempat yang nyaman, tetapi juga agar keluarga menjadi gereja kecil di mana pemuritan itu dimulai. Ya, sebelum kita memuridkan bangsa-bangsa, kita mulai dengan memuridkan mereka yang ada di dalam rumah kita atau keluarga kita. Kalau kita menyadari hal ini, maka parenting bukan hanya membesarkan dan menyekolahkan anak-anak, tetapi sebenarnya adalah penggembalaan dan pemuritan. Tanggung jawab orang tua untuk mewariskan iman, takut akan Tuhan, dan kecintaan kepada Tuhan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Saya ingin membaca dari firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat ke-9. Dan perikop ini judulnya adalah The Greatest Commandment. Ya, satu perintah yang terpenting, perintah yang terbesar. Ayat yang pertama dalam Ulangan pasal ke-6 mengatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Tadi kita berbicara bahwa melalui khotbah hari ini kita mau belajar isi hati Tuhan dan janji Tuhan untuk setiap keluarga. Dan di sini dikatakan Tuhan mau supaya setiap keluarga demi keluarga mengalami keadaan yang baik, ya, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Nah, ini adalah isi hati Tuhan dan sekaligus janji Tuhan untuk kita dan anak-anak kita dari generasi demi generasi, ya. Saya mau setiap keluarga itu menerima, ya, janji Tuhan ini dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Kalau Anda setuju, katakan amin, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, ya, do what you are told so that you will have a good life, ya. Dikatakan lakukan so that you will have a good life, supaya engkau punya kehidupan yang baik, a life of abundance and bounty, just as God promised. Satu kehidupan yang berlimpah sebagaimana yang Tuhan janjikan. Dan ini harus menjadi janji yang saya mau setiap keluarga hari ini kita terima dan kita katakan amin Tuhan buat aku dan keluargaku. Tapi lebih daripada sekedar kehidupan yang nyaman, ya, dan baik, saudara-saudara, isi hati Tuhan adalah agar setiap generasi hidup dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, ya. Bukan dalam keadaan baik, bukan hanya ketika kita mengalami kelimpahan, tapi juga agar setiap generasi hidup dalam takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Ayat keempat mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, karena itu kasihilah, ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, the Lord is our God,
The Lord is the only God, ya. Tuhan mau agar kita setiap generasi hidup menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya, ini merupakan isi hati Tuhan dan sekaligus ini adalah janji Tuhan. Supaya Tuhan itu menjadi pusat kehidupan, menjadi yang terpenting, maka dikatakan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Tetapi kita hidup di dalam lingkungan, situasi dan budaya di luar gereja yang mempertanyakan akan hal ini dan selalu ingin menggoyahkan keyakinan ini. Anak-anak diperhadapkan pada suara-suara yang mengajarkan bahwa Tuhan itu bukan satu-satunya yang terutama dan terpenting dalam kehidupan kita. Tuhan itu dan agama adalah salah satu aspek kehidupan kita. Kita punya banyak sisi, punya banyak aspek kehidupan. Tuhan itu hanya salah satunya. Nah, kita diperhadapkan pada situasi dan lingkungan yang selalu berusaha mengindoktrinasi anak-anak kita dengan pikiran yang demikian. Kita diperhadapkan pada lingkungan dan budaya di luar keluarga dan gereja yang tidak mendukung untuk orang itu hidup dalam takut akan Tuhan. Seolah-olah Anda berasal dari beberapa abad sebelum abad 21 ini. Seolah-olah anak kita sedang diperhadapkan pada situasi seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Daniel pasal yang pertama ayat yang pertama, ya, dikatakan pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu dan singkat cerita mengalahkan mengalahkan pemerintahan Yehoyakim. Ya, lalu ayat 3 dikatakan raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik. Anda harus ingat, ini orang-orang anak-anak muda Yahudi, orang-orang Israel yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu, ya. Saudara, satu sisi kita harus mulai bisa menangkap ini, belajar, ya, bahwa wow, anak-anak Yahudi yang dibesarkan di keluarga-keluarga Yahudi ini adalah anak-anak yang punya kualitas di atas rata-rata, ya. Ada banyak yang orang tua mereka sudah tanamkan dalam kehidupan mereka. Dikatakan yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, lalu dibawa ke Babilonia, saudara, dan yang dilakukan yang pertama adalah diajarkan bahasa dan kebiasaan, ya, tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dalam The Message dikatakan, and indoctrinate them in the Babylonian language and the lore of magic and fortune telling. Bayangin, ini dua hal yang bagi orang Israel itu sangat menyakitkan hati Tuhan, ya, ketika mereka mulai saudara, ya, bermain-main dengan magic dan ilmu ramal. Tapi justru itu yang mulai diajarkan oleh orang-orang Babylon kepada anak-anak Yahudi ini, ya. Anda bisa bayangkan, ya, mereka diperhadapkan pada situasi yang demikian. Dikatakan ini anak-anak orang-orang muda, ya, yang tadinya hidup dalam takut akan Tuhan, dibesarkan dalam tradisi dan agama Yahudi, dalam keluarga Yahudi, tapi ketika mereka dibawa ke Babilonia, lalu mereka mulai diajarkan bahasa yang berbeda. Kita tahu bahwa budaya itu atau bahasa itu membentuk budaya, bahasa itu membentuk pola pikir kita. Lalu juga mulai diajarkan hal-hal yang lain yang mereka tahu bahwa ini di agama Yahudi itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Ayat kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Kemudian mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat ke-6 dikatakan bahwa di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Asaria dinamai Abednego. Ya, nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka berusaha memberi makanan-makanan kepada anak-anak muda Yahudi ini, ya, yang seharusnya mereka tidak boleh makan sebagai orang-orang Yahudi, karena bagi orang-orang Yahudi mereka punya pantangan-pantangan tertentu dalam makanan, ya, tapi coba untuk supaya mereka itu makan apa yang sebenarnya mereka tahu itu najis dan tidak boleh dimakan.
dan dididik selama 3 tahun. Ini cuci otak saudara, untuk mereka melupakan ya semua yang diajarkan oleh orang tua dan budaya mereka ya, dan mereka berusaha agar anak-anak muda ini juga melupakan identitas mereka, sehingga mereka lupa bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi dan kemudian melupakan iman dan Tuhan mereka ya. Ayat 8 ini yang luar biasa. Tetapi dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintalnya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Terjemahan lain dalam bahasa Indonesia dikatakan tetapi Daniel sudah bertekad untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dan air anggur raja. Wow, luar biasa sekali. Anak-anak muda ini walaupun mereka masih muda, lalu mereka dibawa dari lingkungannya ke Babylon, tetapi dikatakan Daniel membuat ketetapan hati, tidak mau menajiskan dirinya, dan bahkan nanti belakangan kita bisa belajar Daniel juga tidak mau menyangkal imannya, saudara, walaupun orang-orang Babylon berusaha untuk mengindoktrinasi mereka, berusaha mencuci otak mereka, berusaha untuk membuat mereka lupa identitas mereka sebagai orang-orang Yahudi. Dan satu hal yang kita bisa belajar dari sini, wow, berarti apa yang ditanamkan oleh orang tua mereka ya sebelum mereka ini dibawa ke Babilonia, itu menjadi sesuatu bekal yang sangat luar biasa, dan itu yang membekali mereka sehingga ketika mereka di Babilonia pun mereka akan tetap mengingat identitas mereka sebagai orang Yahudi dan mereka selalu mengingat kepada Tuhan. Dan saya berdoa supaya semua anak-anak kita juga akan seperti Daniel yang selalu akan memilih yang benar ya. Tapi kita juga belajar bahwa orang tua dan keluarga punya peran yang sangat penting dan besar di dalam peperangan ini untuk memperebutkan hati dan pikiran anak-anak kita. Kalau home front kita lemah, dengan mudah anak-anak kita akan dicuci otak oleh media, kehilangan identitas sebagai pewaris kerajaan surga dan janji Tuhan, lalu mulai mengadopsi pola pikir dan cara hidup dunia. Hatinya dibawa menjauh dari Tuhan, dan kemudian kekristenan hanya menjadi agama dan gereja hanya menjadi tempat yang kita kunjungi di hari Minggu. Apalagi hari-hari ini ada satu istilah yang begitu familiar, menjadi sangat familiar, yaitu FOMO, fear of missing out. Aku nggak mau menjadi anak yang aneh, atau aku nggak mau menjadi orang yang kelihatannya aneh, missing out dari semua yang dilakukan oleh teman-temanku dan lingkunganku. Dan ini challenge buat kita sebagai gereja, sebagai keluarga, apalagi sebagai orang tua. Nah, kemudian ayat ke-6 mengatakan apa yang kuperintahkan kepadamu. Saya katakan tadi ini peran penting dari orang tua. Harus kau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Ingat, semua ini adalah tanggung jawab dan peran yang bisa dilakukan oleh orang tua ya, untuk kita itu memuridkan anak-anak kita terlebih dahulu sebelum dimuridkan oleh media atau juga oleh dunia. Nah, bukan berarti kemudian kita harus membuat seperti ibadah sekolah minggu di rumah atau membuat jadwal baca Alkitab 3 kali sehari. Dan tentu kalau Anda melakukan itu sesuatu yang baik. Tetapi yang lebih penting adalah kita menjadikan Tuhan dan firman-Nya ya dihargai dan dihormati di dalam rumah kita. Firman Tuhan menjadi sumber inspirasi dan nilai-nilai di dalam keluarga kita. Bagaimana kita melihat kehidupan ya melalui lensa firman Tuhan. Bagaimana kita menilai sesuatu itu benar atau salah, baik atau tidak baik ya. Nilainya berdasarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan bagaimana kita membuat keputusan berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya, ayat 8 dikatakan haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang Yahudi benar-benar punya Alkitab kecil, Alkitab yang
dibuat mini ya, lalu dalam momen-momen tertentu tuh diikat di kepalanya mereka, di dahi begitu saudara. Lalu dikatakan mereka punya tali yang berisikan firman yang dililitkan di tangan mereka. Nah, tapi menurut saya lebih penting daripada semua tindakan simbolis ini ya, yaitu ketika apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita harus dipastikan sesuai dengan firman Tuhan, dan apapun yang kita pikirkan dalam pikiran kita itu selaras dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi keluarga punya peran penting dan utama di dalam mewariskan ini kepada anak-anak kita ya, dimulai dengan kita membangun budaya ini di dalam gereja, di dalam rumah kita. Amin. Yang kedua, gerejaku adalah keluargaku dan keluargaku adalah gerejaku ya. Yuk kita baca sama-sama yuk. Gerejaku adalah keluargaku dan keluargaku adalah gerejaku ya. Kalau Anda lewat di depan gereja kita ya, ada billboard di sana, ada tulisannya church home ya. Gerejaku adalah keluargaku, dan itu kita mendesain gereja kita juga menjadi a second family untuk kita semuanya. Dan salah satu kesaksian yang banyak kita dengar tentang gereja kita adalah bahwa orang-orang atau jemaat itu menemukan ya, orang-orang merasa diterima sebagai keluarga ya, menemukan rumah dan keluarga di gereja AFJF Semarang, dan kita mengucap syukur untuk itu. Dan kita ingin untuk bisa gereja kita selalu terbuka menjadi rumah dan keluarga bagi siapapun yang merindukan akan hal itu. Tetapi supaya lengkap, bukan hanya gereja ini menjadi keluargaku, tetapi juga keluargaku harus menjadi gerejaku ya. Keluarga kita menjadi gereja. Orang tua saya mengajak, yuk kita membangun keluarga kita sebagai gereja, di mana Tuhan itu dimuliakan, di mana hukumnya dihormati, di mana di rumah kita doa-doa dipanjatkan, di mana kebaikan itu ditularkan, teladan dibagikan, dan kasih dinyatakan melalui perkataan dan nubuatan. Amin. Tidak ada keluarga yang sempurna, dan kita tidak perlu menunggu keluarga kita sempurna untuk kita baru menyatakan diri bahwa keluargaku adalah gerejaku. Ya, kita belajar. Nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada keluarga yang sempurna, seperti juga tidak ada gereja yang sempurna. Tapi kita tahu bahwa di keluarga kita belajar mengasihi satu dengan yang lain, walaupun kadang lebih mudah. Kadang-kadang lebih mudah untuk kita membenci dan marah kepada satu yang lain. Kita belajar di keluarga untuk menerima satu dengan yang lain dan saling, karena kita saling tahu apa adanya, kita belajar untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Kita belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain. Walaupun kadang-kadang kita berharap nggak ada ayat itu di Alkitab ya. Pastor nggak tahu sih apa yang dia sudah lakukan kepada saya dan lain sebagainya. Kita berdoa dan kita saling menguatkan di masa-masa sulit dan penuh tantangan di dalam keluarga. Dalam keluarga kita tertawa, kita merayakan momen-momen yang istimewa dan indah. Dan kita tidak sempurna karena kita manusia, tapi kita nggak perlu belajar atau kita nggak perlu menunggu sampai kita sempurna, baru kita bisa mengatakan bahwa keluargaku adalah gerejaku. Yang ketiga, saya mengajak orang tua. Setiap orang tua, tinggalkan warisan yang lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan harta. Ya, dalam Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya, saya rindu supaya ini juga menjadi kebanggaan kita. Kalau saudara, menjadi sukacita terbesar dalam kehidupan kita kalau anak-anak kita juga hidup dalam kebenaran. Dan saudara, ini gak akan terjadi otomatis kecuali kita sebagai orang tua we take it seriously, tugas dan tanggung jawab ini untuk mewariskan janji Tuhan kepada generasi demi generasi di bawah kita ya. Ulangan 6 ayat 6 yang tadi kita baca, ada satu penggal yang saya ingin kita perhatikan. Dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Ada satu bagian dari ayat ini yang saya ingin kita perhatikan, yaitu kata haruslah engkau perhatikan. Nah,
sebelum kita diperintahkan untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita berulang-ulang ya. Artinya jangan jemu-jemu, jangan cuma satu kali, harus konsisten ya. Tapi harus dimulai dari kita lebih dahulu. Haruslah engkau perhatikan dulu di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga menyadari bukan hanya anak-anak yang sudah lebih dari 1 tahun tidak bisa kebaktian sekolah minggu onsite, tapi kita juga sebagai orang tua, kita tidak beribadah secara onsite, kita beribadah secara online, tapi bukan berarti kita punya alasan untuk iman kita menjadi lemah, ya, untuk cinta kita kepada Tuhan menjadi pudar. Bahkan sebaliknya, sebenarnya ini suatu musim di mana kita ini sedang di padang gurun, tetapi disitulah kita menjadi momen-momen di mana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, dalam hidup ini ada situasi-situasi di mana it's just between me and God, di mana saudara Anda nggak bisa lagi bergantung kepada gereja dan bahkan tidak bisa bergantung kepada pendeta. Ini adalah musim di mana kesempatan kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan mengalami personal journey pribadi kita dengan Tuhan. Ya, nah karena itu saya percaya bahwa keteladanan ayah adalah penuntun langkah dan perkataan ibu adalah doa untuk masa depan anak-anak kita. Setiap ayah harus memberikan keteladanan ya dalam bahwa kita itu punya dedikasi yang tunggal menjadikan Tuhan yang terutama dan satu-satunya dalam hidup saya. Itu menjadi keteladanan bagi anak-anak kita dan saya percaya perkataan ibu itu penting karena perkataan ibu adalah doa dan nubuatan untuk masa depan anak-anak kita. Setiap ayah harus menjadi gembala bagi gereja kecilnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Para ayah di sini saya mengajak, yuk ambil tanggung jawab ini. Kita menjadi gembala setiap Anda. Saya tahu nggak ada dari kita yang sempurna. Mungkin kita juga merasa saya nggak siap untuk menjadi gembala. Tapi ini adalah ya kita belajar bersama-sama dan mengambil tanggung jawab ini menjadi gembala bagi gereja kecil Anda, yaitu istri dan anak-anak Anda. Dan setiap ibu menjadi penopang dan menjadi pendoa bagi keluarganya. Amin. Ulangan 7 ayat ke-9 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, ingatlah bahwa Tuhan Allahmu adalah satu-satunya Allah. Dan ia adalah Allah yang setia. Tuhan memenuhi janjinya dan menunjukkan kasih-Nya yang tetap sampai 1000 keturunan. Kepada orang yang mencintai Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Saya berdoa supaya janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda, bahkan 1000 keturunan di bawahmu, bahwa Tuhan yang setia ya. Anak-anakmu dan keturunanmu akan menjadi orang-orang yang dalam kehidupan mereka setia kepada Tuhan juga, takut akan Tuhan dan mengalami hari-hari baik yang Tuhan sediakan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman yang diwariskan ini at least saudara ya 3 generasi. Dan saya suka terjemahan bahasa Inggris mengatakan, and I know that the same faith continues strong in you. 3 generasi tidak menjadi imannya makin pudar dan makin lemah, tapi continue strong ya. Hari ini saya akan berdoa buat Anda dan untuk keluarga Anda. Dan kalau ada anak-anak di rumah, saya mengajak yuk undang anak-anak Anda bisa bergandeng tangan di rumah supaya saya bisa berdoa buat Anda dan keluarga Anda. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini untuk setiap keluarga-keluarga yang beribadah bersama-sama kami hari ini. Tuhan, kami tahu kami hidup di situasi yang tidak mudah bagi keluarga-keluarga, menghadapi situasi anak-anak yang belajar di rumah, menghadapi situasi pandemi, menghadapi situasi di mana kami harus beribadah secara online juga. Tapi Tuhan, biarlah kami tidak melihat ini sebagai suatu malapetaka, tapi kami bisa melihat ini suatu kesempatan Tuhan untuk kami boleh membangun hubungan dengan keluarga, kesempatan untuk kami boleh mengimpartasikan
janji-janji Tuhan kepada keluarga demi keluarga. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap ayah menjadi Tuhan urapi menjadi gembala yang menggembalakan gereja kecilnya. Tuhan, yaitu istri dan anak-anaknya memimpin dalam setiap ibadah, bahkan ketika ibadah online. Tuhan, mereka menjadi gembala yang memimpin keluarganya untuk beribadah bersama Tuhan, seperti Yosua mengatakan, "As for me and my family, we will serve the Lord." Kami dan keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan hamba berdoa juga setiap ibu, setiap istri akan menjadi penopang dan menjadi pendoa. Setiap perkataannya akan menjadi nubuatan yang baik untuk masa depan anak-anak. Dan terutama hamba berdoa supaya janji Tuhan kami terima dan kami pegang dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Tuhan, bukan hanya kepada kami, tetapi juga kepada anak-anak kami dan kepada 1000 keturunan di bawah kami. Itu janji yang kami pegang dan kami terima di dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga demi keluarga hari-hari ini Tuhan, supaya menjadi keluarga-keluarga yang boleh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita semua telah memberkati kita, telah memberikan kita inspirasi bagaimana gereja hadir di rumah-rumah kita, di mana gereja ada di keluarga kita. Para ayah menjadi gembala-gembala di rumah masing-masing. Setiap ibu menjadi pendoa yang mendoakan seisi rumah. Nilai-nilai kebenaran selalu diajarkan kepada anak-anak, kepada setiap anggota keluarga. Dan bagaimana setiap kebenaran itu diwariskan kepada keturunan demi keturunan. Saya rindu menyaksikan dan mendengar kesaksian demi kesaksian bahwa di rumah-rumah, di setiap keluarga demi keluarga jemaat AFJF Kudus, gereja yang sesungguhnya hadir, di mana ada orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, di mana para ayah, para ibu mengembalakan setiap anak-anak dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Pastor Budi Hidayat yang telah memberkati kita semuanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa bahwa setiap daripada kami adalah gereja yang sesungguhnya yang hadir di rumah-rumah kami, hadir di keluarga-keluarga kami. Nilai-nilai kerajaan Allah, janji-janji daripada setiap firman Tuhan selalu diwariskan di setiap rumah-rumah kami, di setiap keturunan kami, di setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, Tuhan berkati engkau dengan kesehatan, bahkan diperintahkan Tuhan segala berkat datang kepada engkau. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, engkau semakin naik bukan turun. Tuhan akan membawa engkau kepada hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah buat kita semua. Tuhan menyertai kita dan senantiasa berkati kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati setiap daripada saudara. Dan bulan Oktober doakan kita akan memulai ibadah secara onsite. Akan dimulai oleh para aktivis dalam rencana kita. Dan kemudian akan dilanjutkan sedikit demi sedikit dengan setiap kehadiran jemaat di gereja AFJF Kudus. Tuhan berkati. Shalom. Buatanmu selalu hatiku percaya padamu Yesus. Oh, 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 kau selamanya ada. Oh, 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 kau selamanya ada. Oh, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dimanapun Anda berada saudara, mari kita sama-sama naikkan pujian kita buat Tuhan.